Pareuk yang sudah dibakar warna apa? Hitam. Kelelawar tidur waktu? Berikut. Perhatikan pertanyaan yang berikut. Kakak yang ini baju warna apa? Daun warna apa? Baju ini warna apa? Jerapah makan? Kembali sudah, kembali. Ya. Kalau 3 misi berarti dia harus di tempat dia berada harus ada apa? Pertama, pusat pemerintahan. Oh. Karena mesti ada pemerintahan toh. Makanya nanti sebentar Kak Franci akan menjelaskan museum itu apa, dulunya apa, terus kantor pemerintahannya di mana. Kedua, pusat apa? Karena dia bawa agama, jadi harus ada pusat keagamaan. Ketiga, pusat apa? Kalau sudah tahu PR, kotong diskusi di gereja. Jadi sudah tahu pusat pemerintahan sudah, pusat keagamaan sudah. Pusat apa lagi? Tolong dicatat baik sebentar kita diskusi di bawah. Tapi jangan jawab. Ada yang unik dari pembelajaran katekesasi tahun 2022 Jemaat Gemit Maranatha Webuki. Saat pokok bahasan mengenai sejarah gereja Masehi Injili di Timor, bukan buku benih yang tumbuh 11 yang dibacakan atau dijelaskan kepada para katekumen. Mereka justru diajak melakukan napaktilas sejarah, yakni mengunjungi situs-situs sejarah masuknya kekristenan di Kupang atau di Pulau Timor. Katekumen melihat dari dekat situs-situs sejarah sambil mendapatkan penjelasan tentang kejadian-kejadian pada masa lalu yang berlangsung di tempat-tempat itu. Terdapat 78 katekumen yang melakukan siarah sejarah. Mereka ditemani 12 orang tutor yang adalah mahasiswa semester 7 program studi ilmu pendidikan teologi FKIP UKAW Kupang di bawah koordinasi dosen dogmatik mereka. Napaktilas berlangsung hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 16.00 sampai 19.00 berlokasi di wilayah pelayanan jemaat tertua di Pulau Timor, yaitu Jemaat Gemit Kota Kupang. Tempat-tempat yang dikunjungi para katekumen adalah sebagai berikut. Pertama, kompleks pemakaman para misionaris Belanda yang ada di Kelurahan Nunhila, tempat para pendeta Eropa yang bekerja mendirikan jemaat-jemaat Timor di abad ke-16 sampai abad ke-20 dimakamkan. Kedua, melihat dari dekat kompleks benteng Portugis dan Belanda, yakni Benteng Concordia yang sekarang menjadi markas Yonif 743 Kupang. Ketiga, kawasan pelabuhan alam Kaisalun Bunibaun yang menjadi salah satu dari 12 pelabuhan alam di Timor, tempat kapal-kapal dagang Eropa mengangkut cendana untuk dibawa ke berbagai belahan dunia. Pelabuhan itu terletak di muara sungai yang membelah kota Kupang, yang lazim disebut dengan nama Kali Dende. Keempat, para katekumen melihat dari dekat bangunan gedung kebaktian tertua di Timor, yakni Gedung Ibadah Jemaat Kota Kupang, yang dibangun tahun 1887 dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh negara. Di situs sejarah pertama, yaitu makam para misionaris di Kelurahan Nunhila, para katekumen melihat langsung makam para pendeta Belanda, yaitu juga para pegawai VOC bersama keluarga mereka yang meninggal di Kupang. Pemandu tur menjelaskan bukan hanya nama para pendeta yang dimakamkan di situ, sekurang-kurangnya ada 11 orang. Dan apa alasan mereka dimakamkan? Karena jauh dari keluarga dan mereka meninggal karena terserang penyakit malaria. Tetapi mereka bertahan untuk tinggal di Kupang karena cinta kepada Yesus dan karena keinginan untuk menyampaikan kabar keselamatan itu kepada banyak penduduk Timor,
Rote, Sabu, Alor, dan Sumba yang masih hidup dalam kekafiran. Di kompleks pemakaman itu, para katekumen juga diajak untuk mendiskusikan perbedaan konstruksi makam orang Eropa yang dibangun berbentuk tugu dengan posisi tegak vertikal, berbeda dengan makam penduduk lokal yang dibangun dalam posisi horizontal. Para peserta katekumen juga mendapat penjelasan arti teologis dari posisi kepala makam yang berada di bagian barat, sementara kakinya di bagian timur menghadap ke arah matahari terbit. Di kompleks pemakaman itu tumbuh sejenis semak, tanaman melata yang berbunga dan warnanya adalah oranye. Tanaman itu hidup di hampir semua tempat pemakaman orang Eropa. Para katekumen mendapat penjelasan tentang nama tanaman itu, yaitu bunga air mata pengantin atau Brautstranen, serta alasan penamaan dan maknanya bagi pertumbuhan gereja dan pembentukan karakter manusia. Di situs kedua, yaitu kompleks benteng Concordia, para katekumen mendengar tentang benteng itu sebagai tempat pertama kebaktian jemaat Protestan diselenggarakan di Timor. Memang para peserta ibadah awalnya adalah pegawai-pegawai VOC yang sudah tentu adalah orang-orang Eropa. Tetapi seiring perjalanan waktu, penduduk Bumi Putra di sekitar benteng juga mulai bergabung dalam ibadah di kompleks benteng. Sikap keras kepala para pendeta Belanda untuk menjumpai penduduk Bumi Putra di luar benteng, yang artinya membangkang pada ketentuan VOC, membuat kekristenan menyapa penduduk lokal. Memang pembangkaman itu berakibat luar biasa, yaitu DS Matthias van den Broek, pendeta pertama di Pulau Timor, dipulangkan ke Belanda sebagai hukuman dari VOC. Tetapi pembangkangan itu membuat Raja Kupang menyatakan kesediaan untuk menerima baptisan yang dibuktikan dengan sebuah surat tertanggal 13 Agustus 1614 yang kemudian oleh Majelis Jemaat Kota Kupang tahun 2022 tanggal itu ditetapkan sebagai hari berdirinya Jemaat Gemit Kota Kupang. Para katekumen Jemaat Maranatha Ebufu tahun 2022 juga mengunjungi pelabuhan alam Kaisalun Bunibau di Muara Kali Dendeng, tepatnya berada di bawah mercusuar Teluk Kupang. Tiang-tiang besi yang masih tertancap di pantai menjadi bukti sejarah perdagangan cendana masa lalu dan kontak intensif penduduk Pulau Timor dengan masyarakat internasional. Pelabuhan Kaisalun merupakan satu dari 12 pelabuhan alam di Timor yang menjadi tempat kapal-kapal dagang Eropa pada masa lalu merapat untuk mengangkut cendana, lilin, dan berbagai kekayaan alam lainnya. Pada zaman Belanda, pelabuhan itu dinamakan De Halve Main. Orang-orang Kupang saat ini menyebut lokasi itu Pantai Tedispar. Kekayaan alam di Timor berupa cendana dan lilin menjadi komoditi yang memikat hati bangsa Eropa. Disebutkan bahwa jauh hari sebelum bangsa Belanda tiba di Timor, pelabuhan Kaisalun dikunjungi kapal-kapal dagang Portugis, salah satunya di bawah pimpinan Pigafetta. Kunjungan itu berlangsung 14 hari, yakni dari 26 Januari sampai 7 Februari 522. Armada dagang itu mampir di Kupang untuk memuat perbekalan baru sebelum mereka kembali ke Portugis melalui jalur selatan. Adalah baik bagi pemerintah Kota Kupang saat ini untuk mempertimbangkan 26 Januari sampai 7 Februari 522 sebagai tanggal terbentuknya Kota Kupang untuk menggantikan tanggal 24 April 1887, mengingat jauh hari sebelum 1887 Kota Kupang sudah menjadi tempat yang membangun kontak dengan masyarakat internasional. Napak tilas terakhir adalah di situs keempat, yakni gedung tertua di Pulau Timor, yakni rumah ibadah Jemaat Kota Kupang.
Rumah ibadah itu dibangun tahun 1887 pada masa pelayanan DS JF Nix. Bangunan tahun 1887 itu sendiri merupakan bangunan gedung kebaktian kelima milik jemaat Kota Kupang. Sejarah gedung kebaktian pertama sampai kelima dituturkan secara detail kepada para katekumen. Pada kesempatan itu, para katekumen juga mendapatkan penjelasan mengenai keberadaan kampung-kampung tua di Kota Lama Kupang, yakni Kampung Cina, Kampung Patufeto, Kampung Fontaine, Kampung Bonepoi, Kampung Solor, dan Kampung Air Mata. Cerita tentang koloni Islam di Kampung Solor dan Air Mata juga dijelaskan dari mana asal-usul orang-orang Islam di dua kampung itu. Asal-usul nama jembatan Selam dan tangga 40 juga dibagikan kepada para peserta katekesasi. Keberadaan titik 0 km di Pulau Timor yang terletak tidak jauh dari gedung kebaktian jemaat Kota Kupang, dan nama tempat bernama Strat A di Weba juga diinformasikan kepada para katekumen, yang membuat mereka terpesona, dan itu terlihat dari sinar mata mereka saat penjelasan itu disampaikan. Dalam perjalanan dari kuburan Nonhila ke gedung kebaktian jemaat Kota Kupang, ada peserta yang berujar, "Wih, beta baru tahu kalau Tedis Bar itu dulunya adalah pelabuhan perdagangan bangsa Eropa." Ada lagi yang berujar, orang Barat itu datang bukan hanya untuk mengambil kekayaan alam, mereka juga memberikan kita agama Kristen dan memperkenalkan Kristus. Kalau saja dulu mereka tidak datang, mungkin kita tidak mengenal Kristus, dan kita masih berada jauh dari keselamatan. Menarik komentar. Saat tiba di gedung kebaktian, sambil menikmati snack, pelepas dahaga, para katekumen diajak memberikan catatan refleksi. Apa pembelajaran yang mereka peroleh dari napaktilas sejarah ini? Dua responden menyampaikan komentar mereka. Silahkan menyimak sendiri. Teman-teman, adik-adik, dan bapak dan kakak semua, mungkin beta sedikit menyampaikan nilai apa yang beta dapat sepanjang kita perjalanan tadi. Baik, yang pertama, sebelumnya nilai sejarah. Entah beta yang rasa atau kita semua rasa di sini, pelajaran sejarah dari SD, SMP, dan SMA kadang-kadang tuh mendoktrin kita bahwa kedatangan para penjajah atau VOC itu datang hanya untuk menjajah. Pokoknya tanam nilai-nilai yang buruk, dong jajah dong, suruh kerja paksa, kerja rodi, itu saya yang ketong tahu. Tapi tadi waktu beta mendengarkan penjelasan bahwa ketong jangan hanya lihat dari sudut itu, tapi ketong lihat bahwa dong datang sini ternyata dong bawa agama untuk ketong, bawa kepercayaan yang ketong tanam sampai sekarang, yang ketong percaya sampai sekarang, dan beta rasa itu baik adanya. Di Bapak Pendeta sempat bilang bahwa yang ketong lihat tadi di sana mungkin hanya bongkahan-bongkahan batu, tapi apa yang ketong perlu belajar dari dong? Dong datang di sini dari jauh-jauh, terus membawa hal baik untuk ketong. Nah, masa sekarang yang harus ketong pelajari apa? Yang harus ketong pelajari masa sekarang bahwa dimanapun ketong dipercayakan, dimanapun ketong ditempatkan daerah pelayanannya, entah pelayanan sebagai hamba Tuhan atau pelayanan-pelayanan baik lainnya yang Tuhan Yesus percayakan kepada ketong harus total di itu tempat. Soalnya boleh setengah-setengah. Karena ketika ketong total, maka Tuhan pasti akan memberkati ketong lewat hamba-hambanya atau lewat jemaat-jemaatnya yang ada di tempat ketong melayani. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, bernama Esra Muris, dia salah satu peserta katekisasi dari Maranatha Iwuhu yang ingin menyampaikan sedikit pesan dan kesan yang beta dapat pada hari ini. Baik, jadi sebagai umat Kristiani, dengan mempelajari sejarah dan wawasan yang kita dapat hari ini, kita harus dengan nilai yang sungguh-sungguh, kita harus belajar, kita harus mengenal lebih jauh tentang ketepung sejarah Kristiani di Kota Kupang, agar bukan dalam hal-hal biasa, tapi agar jika kawan-kawan yang dari
contoh dari agama lain yang bertanya sejarah ketopung agama yang ada di Kupang, ketong bisa menjawab, bisa dengan bangga memberitahu ketopung agama pun sejarah, bagaimana dia datang, bagaimana memperkenalkan ini agama di kota Kupang dan akhirnya menjadi sebesar ini. Kira-kira hanya itu, sekian dan terima kasih.